Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar hari ini? Tetap sehat, semangat, berprestasi untuk kita semua ya. Di masa new normal atau normal baru kali ini mungkin kita sudah bisa keluar rumah ya, jalan-jalan ya ke tempat yang kita tuju. Tetapi kita tetap harus berhati-hati ya. Kita harus menjaga diri kita sendiri ya. Dan sebaiknya kalau tidak perlu tidak usah kita keluar rumah ya, karena kesehatan diri kita adalah tanggung jawab kita masing-masing ya. Dan apabila mungkin sangat penting untuk keluar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker ya. Rajin-rajinlah cuci tangan dan tetap jaga jarak. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar muatan pelajaran IPA ya, khususnya tentang materi bunyi, yakni penyerapan bunyi, pemantulan bunyi, kemudian pemanfaatan dari pemantulan bunyi. Mari kita simak penjelasannya sebagai berikut. Anak-anakku sekalian ya, langsung saja kita bahas materi yang akan kita pelajari hari ini. Ya, ini kita masih belajar di tema 1 ya, tentang indahnya kebersamaan. Di subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Jadi kali ini kita akan belajar untuk muatan pelajaran IPA KD 3.6 dan 4.6 tentang penyerapan bunyi, kemudian pemantulan bunyi, jenis-jenis bunyi pantul, dan yang terakhir tentang pemanfaatan bunyi pantul. Oke, sebelum kita mempelajari tentang pemantulan bunyi ya, pemantulan dan penyerapan bunyi serta manfaatnya, mari kita ingat kembali materi yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Jadi, bunyi itu dihasilkan oleh benda yang bergetar ya. Kemudian semua benda yang menghasilkan bunyi itu disebut dengan sumber bunyi. Untuk sifat-sifat bunyi sendiri itu ada beberapa macam ya. Di antaranya bunyi dapat merambat ya, bunyi dapat merambat. Kemudian bunyi dapat dipantulkan dan juga bunyi dapat diserap, seperti yang akan kita pelajari nanti ya. Oke, kita pelajari yang pertama yaitu penyerapan bunyi. Nah, bunyi itu dapat diserap jika mengenai benda dengan permukaan lunak ya. Jika bunyi itu mengenai benda yang permukaan lunak, maka bunyi tersebut akan diserap. Nah, kira-kira benda apa saja yang permukaannya lunak? Nah, di sini contohnya ada karet ya. Kemudian ada karpet. Kemudian juga ada busa ya, seperti pada saat kita di gedung bioskop itu biasanya di sana banyak sekali bahan-bahan yang terbuat dari benda yang permukaannya lunak supaya suaranya menjadi kedap atau tidak terdengar dari luar ya, karena bunyi tersebut diserap. Selanjutnya, kalau tadi tentang penyerapan bunyi, sekarang pemantulan bunyi ya. Selain bunyi itu dapat diserap, tadi sifat-sifat bunyi juga dapat dipantulkan ya, bunyi dapat dipantulkan. Nah, ini bunyi itu dapat dipantulkan jika mengenai benda dengan permukaan keras
ya. Contoh benda dengan permukaan keras adalah kayu ya, bisa, kemudian ada batu ya, ada kaca ya, kemudian ada logam. Ini misalnya contoh logam yang ada di gambar di bawah ini ya, uang logam itu juga logam ya. Jadi bunyi dapat dipantulkan oleh benda dengan permukaan yang keras. Selanjutnya tentang jenis-jenis bunyi pantul ya. Tadi bunyi dapat dipantulkan apabila mengenai permukaan yang keras. Nah, sekarang jenis-jenis bunyi pantul itu ada apa aja? Nah, ini. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Kemudian yang kedua ada gaung ya. Dan yang ketiga ada gema. Nah, ini akan kita bahas satu persatu tentang jenis bunyi pantul. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli ya. Jadi biasanya untuk bunyi ini terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pemantul atau dinding pantul itu kurang dari 10 meter ya. Jadi jaraknya tidak terlalu jauh ya. Nah, bunyi yang dipantulkan akan terdengar lebih nyaring ya. Misalnya pada saat kita bernyanyi di kamar mandi itu suaranya akan terasa lebih nyaring ya. Kemudian ada lagi nih misalnya suara guru pada saat di dalam kelas itu akan terdengar lebih keras jika dibandingkan dengan suara guru olahraga yang ada di lapangan, karena jarak dinding pemantulnya itu lebih dekat ya kalau di dalam kelas ya, kurang dari 10 meter, maka bunyinya akan terdengar lebih nyaring. Nah, ini hal itu dikarenakan suara di dalam ruangan akan dipantulkan oleh dinding-dinding ruangan. Nah, berbeda kalau di lapangan ya. Nah, pemantulnya tentu saja lebih dekat di dalam ruangan dibandingkan apabila kita berada di lapangan. Maka suaranya akan terdengar lebih keras apabila di dalam ruangan dibandingkan pada saat kita berada di lapangan atau tempat terbuka. Selanjutnya, gaung. Apa itu gaung? Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli ya, sehingga bunyi aslinya menjadi kurang jelas. Lah, ini adalah gaung ya. Gaung sendiri itu terdengar pada saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul itu sekitar 10 sampai 20 meter. Jadi gaung terdengar itu apabila jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul itu sekitar 10 sampai 20 meter ya. Jadi gaung ini justru mengganggu ya, mengganggu adanya suara atau bunyi asli karena terdengarnya hampir bersamaan. Jadi bunyi asli terdengar dikeluarkan belum selesai. Nah, bunyi pantulnya sudah terdengar sehingga justru akan mengganggu bunyi asli. Nah, ini contohnya misalnya ada bunyi asli kehidupan ya, misalnya bunyi aslinya kehidupan. Nah, kemudian bunyi pantulnya ini kehidupan. Jadi kita masih sampai hi ya, di sini udah tersusul ke-nya. Jadi justru yang di tengah-tengah ini malah tertutup ya, terdengarnya nanti jadinya adalah ini ke-an karena hidupnya. Nah, ini tertutup sama ini, jadi yang terdengar adalah ke-an, kehidupan, karena ini saling mengganggu. Akhirnya kita dengarnya yang jelas cuman ke-an. Lah, itu adalah gaung ya. Kemudian selanjutnya ada gema. Apa itu gema? Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli ya. Gema itu adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Gema itu terdengar pada saat jarak antara bunyi dan dinding pantul itu lebih dari 20 meter. Maaf, ini bukan gaung tapi gema ya. Tadi salah tulis ya, ini harusnya gema. Jadi
gema itu terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul itu lebih dari 20 meter ya. Jadi ini gema bukan gaung ya. Nah, contoh dari gema itu adalah misalnya ini. Bunyi aslinya kehidupan ya. Kehidupan. Nah, bunyi pantulnya jadi setelah kita selesai bunyi an baru ini menyusul kehidupan ya. Jadi terdengarnya menjadi 2 kali kehidupan. Kehidupan lah seperti itu ya. Itu adalah contoh gema ya. Jadi sekali lagi nih, maaf ini salah ketik tadi, harusnya gema bukan gaung ya. Oke. Sekarang kita ke pemanfaatan bunyi pantul ya. Pemanfaatan bunyi pantul itu untuk apa aja? Nah, di sini misalnya untuk pengukuran ketebalan logam ya. Ini juga menggunakan pemanfaatan bunyi pantul. Kemudian ada pengukuran kedalaman laut. Nah, ini juga merupakan salah satu pemanfaatan bunyi pantul. Dan satu lagi contoh pemanfaatan bunyi pantul adalah untuk membantu proses USG ya. Jadi ini menggunakan gelombang ultrasonik ya, seperti yang udah kita pelajari sebelumnya ya. Jadi gelombang bunyi itu ada bunyi infrasonik ya, audiosonik sama ultrasonik lah. Ini pemanfaatan bunyi pantul untuk membantu proses USG itu ada ya, dia menggunakan gelombang ultrasonik. Oke, mungkin ini dulu pembahasan tentang bunyi, khususnya pemantulan bunyi, penyerapan bunyi serta pemanfaatan dan jenis-jenis bunyi pantul ya. Semoga bisa menambah wawasan kita untuk belajar ya. Terima kasih sekali lagi ya, mohon maaf lah, jangan lupa untuk selalu semangat dalam belajar. Demikian tadi anak-anakku sekalian penjelasan tentang penyerapan dan pemantulan bunyi, jenis-jenis pemantulan bunyi serta pemanfaatan dari pemantulan bunyi ya. Semoga bermanfaat. Selamat belajar di rumah dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.